Halo guys, kembali lagi di AID YouTube channel ya. Apa kabarnya guys? Nah, di konten kali ini saya akan membahas perihal tentang dunia fotografi dan videografi lagi nih guys ya. Nah, kali ini saya akan membahas apa itu FPS ya, yang kepanjangan dari frame per second. Seberapa penting sih dalam dunia fotografi maupun videografi FPS itu? Ya, tentunya sangat penting guys. Nah, yang kita mau bahas tentang dunia FPS di fotografi dulu guys ya. Di depan saya ini udah ada kamera mirrorless ya. Ini saya pakai Nikon Z50 ya. Z50 ini kemampuan untuk mengambil foto dalam 1 detiknya adalah 11 frame per second, 11 fps. Jadi teman-teman tahu dulu ya, fps itu frame per second. Yang kalau di bahasa Indonesiain itu adalah kemampuan dalam 1 detiknya berapa foto dia ambil ya. Jadi kemampuan kamera dalam 1 detiknya mengambil berapa foto itu disebutnya FPS. Nah, kalau ini contoh Z50 11 FPS, berarti dalam 1 detiknya kamera Z50 ini mampu mengambil foto 11 foto guys dalam 1 detik ya. Nah, ada lagi contoh lagi kayak yang paling tingginya ya, itu varian paling tinggi di Nikon itu Z9 guys ya. Saat ini Z9 itu kemampuannya bisa hingga 20 fps guys dalam 1 detik. Jadi berarti Z9 itu dia mampu mengambil foto dalam 1 detiknya 20 foto guys dalam 1 detik. Kebayangkan guys, itu suara shutternya seperti apa. Nah, berikut ya, dalam dunia fotografi ini ambil contoh. Walaupun ada lagi nggak cuman brand Nikon ya guys, ada Sony, ada Canon, ya, ada Fujifilm ya. Itu pasti masing-masing ada FPS-nya. Nah, ini saya ambil contoh nih guys. Contoh ini kamera mirrorless saya, Nikon Z50 ya. Ini kita ambil, kita setting ya, kita setting dulu. Dia biar teman-teman tahu ya, kalau 11 fps tuh ngambil fotonya suaranya seperti apa ya. Oke. Nah, terus kita setting dimatiin di 11 fps karena ini emang kemampuannya Nikon Z50 ini, kemampuan ngambil gambarnya itu 11 frame per second. Jadi biar teman-teman tahu ya, 1 detik itu 11 frame per second. Oke. Nah, nih teman-teman dengar ya, suara shutternya seperti apa? Nih. Tuh. Itu 1 detik, guys. Ya. Sekali lagi ya. Nih. 11 fps seperti ini. Di 11 dia langsung berhenti. Ini udah saya setting. Ada yang 20 fps, guys. Seperti Z9. Lebih lagi. Lebih kerapatannya itu lebih terdengar lagi ya. Itu 11 fps. Semakin tinggi fps, maka ketajaman sebuah foto itu akan didapatnya walaupun movementnya yang sangat ekstrim ya, itu tetap tajam guys. Itu gunanya fps ya. Contoh nih, fotografi sport fotografi. Sport fotografi itu kan macam-macam, ada yang baseball, ada yang soccer, ada dunia balap. Nah, itu movement yang speednya lumayan high, teman-teman ya, cepat. Nah, itu kalau pakai fps yang terlalu rendah ya, itu akan bebayang guys, nggak dapat detailnya ya. Dalam sebuah foto itu akan bebayang ya. Misalnya contoh ini yang saya pakai video ini, kemampuan fotonya ya, ini Nikon D610, dia hanya 6 fps guys. Jadi dalam 1 detik dia hanya mampu 6 foto per detik. Ya. Jadi kalau dipakai sport fotografi yang terlalu ekstrim, dia akan bebayang. Ya. Jadi kalau untuk FPS yang tinggi itu gunanya untuk di dunia sport fotografi, guys. Itu kalau di fotografi, guys. Ya. Nah, terus kalau bagaimana kalau di dunia videografi? FPS kepakainya di mana? Begini guys. Kalau di dunia videografi, kalau videografi kan berarti movie ya. Ya bukan still image. Kalau foto kan still image ya.
frame gitu ya, foto gitu ya. Nah, kalau dalam dunia videografi itu movie. Jadi kalau misalnya contoh nih ya, bergerak movement, panning lah ya. Kalau panning itu kan dari kiri ke kanan atau sebaliknya dari kanan ke kiri. Nah, bergerak begini nih. Ya, misalnya mengikuti objek. Set. Nah, itu kalau FPS-nya rendah, gini nih gambarnya hasil. Paham nggak, teman-teman? Jadi ada gini. Nah, itu kalau FPS-nya rendah. Tapi kalau FPS-nya tinggi, ya, pada saat begini, dia halus. Gitu. Contoh nih, kayak ini, yang Nikon Z50, yang saya ini kemampuannya menggambarnya bisa ambil maksimal 4K di 3840 x 2160 resolusinya. Tapi 4K-nya hanya 30 fps, artinya 30 frame per second. Nah, berarti dalam 1 detik, kerapatannya itu 30, teman-teman. Dalam 1 detiknya. Ya. Ada lagi yang 4K-nya 60. Ya, kayak contohnya Z9. Z9 tuh, Nikon Z9 tuh udah 4K 60, bahkan udah 8K, tapi 8K-nya masih 30 deh kalau nggak salah. 8K-nya masih 30 fps. Tapi 4K-nya udah bisa 60, guys. Bisa 60 fps. Ya, bahkan bisa slow-mo di 120. Gitu, guys. Nah, slow-mo nih, perihal slow-mo nih saya mau sampaikan ke teman-teman. Kalau slow-mo, berarti dia teman-teman bergerak misalnya mengambil objek makanan begini ya. Nah, gerakannya segitu. Tapi nanti jadinya pelan, smooth. Nah, itu slow-mo 120 fps, halus gambarnya. Ya, jelas ya teman-teman ya. Itu kalau dalam dunia videografi. Ya, semakin tinggi FPS yang dalam dunia videografi, maka kualitas video yang dihasilkan akan semakin smooth, semakin halus, guys. Mau panning, mau tilting, mau bergeraknya seperti apa, movement cepat, dia akan halus. Sama, biasanya kalau yang buat ambil objek, misalkan dunia balap, ya, F1 kan cepet banget, guys. Nah, itu diambil satu mobil, set gitu. Nah, itu nggak patah-patah, halus. Nah, itu butuh kamera dengan FPS yang sangat tinggi. Itu gunanya, guys. Ya, itu untuk FPS di videografi. Nah, kalau FPS di fotografi, tadi saya udah jelaskan. Ya, kemampuan dalam mengambil foto, biasanya sport fotografi itu akan semakin detail gambarnya, guys. Ya, tentunya dibantu dengan titik fokus. Ya, titik fokus ya, semakin banyak titik fokusnya, maka dia ada eye tracking, makanya ya, ada eye tracking, ada face tracking. Nah, itu mengikuti terus, kemanapun dia akan mengikuti, itu fokusnya, teman-teman. Jadi gambarnya, jadi teman-teman kerja sebagai dunia fotografernya sendiri, jadi nggak perlu ngeker gitu, udah prosesor yang ambil, kita tinggal pasin aja, cepet. Nah, gitu guys. Cukup jelas ya guys ya. Semoga bermanfaat konten ini perihal tentang FPS itu apa ya, frame per second di dalam dunia fotografi maupun videografi guys. Ya. Seperti biasa guys, ya jika teman-teman ini merasa bermanfaat, share ke yang lain juga. Dan kalau yang teman-teman baru nonton konten ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman ternotifikasi dan update-update terbaru dari AID di YouTube channel. Gitu guys. Oke guys, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.